Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita memulai diskusi di sesi kali ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda begitu ya, bahwa Anda bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda atau seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa dengan Bapak Akil Triadi, Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat sore, Mas Akil. Sore Mas Fajar. Ya, Mas Akil, ini saya ingin review terlebih dahulu terkait perdagangan di hari ini, Mas Akil. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,25% pasca di sesi satu tadi menguat super tipis. Nah, apa sebetulnya yang terjadi atau dinamika pasar di hari ini, Mas Akil? Ya, memang untuk hari ini pergerakan pasar di domestik Indonesia sendiri cukup volatile ya. Di mana tadi di awal perdagangan IHSG sempat menguat ke level 6.500, namun setelahnya IHSG terus bergerak volatile menunggu rilis dari suku bunga dari Bank Indonesia yang kita tahu di mana tadi sudah diumumkan sudah di level dipertahankan ya di level 3,75%. Lalu kita lihat memang optimisme dari pasar sendiri, kita lihat dari sudah resminya Presiden Joe Biden yang sudah dilantik kemarin ya, dan itu membuat optimis pasar. Kita lihat juga beberapa bursa Asia sendiri juga mengalami penguatan di hari ini. Oke, jadi memang ada sentimen utama salah satunya dari pelantikan Presiden Joe Biden di Amerika Serikat. Kemudian juga tadi ada keputusan Bank Indonesia yang akhirnya menetapkan suku bunga tidak berubah di level 3,75%. Saya ingin ke sentimen yang pertama begitu ya, pasca pelantikan Joe Biden, Mas Akil. Sebetulnya dari hasil pemilu kemarin, kemudian pelantikan yang sudah berlangsung, apa sebetulnya menjadi ekspektasi pasar sehingga sepertinya cukup positif laju bursa global hingga hari ini? Ya, memang dengan kemenangannya dari Presiden Joe Biden itu akan membuat dari perang dagang ya dengan China sendiri memang akan cukup mereda. Itu juga diekspektasikan oleh pasar dan sehingga pasar saat ini sedang optimisnya ya. Karena kita lihat dahulu kan seperti di Presiden Donald Trump sering mengeluarkan cuitan-cuitan yang memang meresahkan, namun diperkirakan untuk Joe Biden sendiri akan lebih mereda begitu untuk perpolitikannya hingga bahkan ke ekonominya. Lalu kita lihat dari sentimen dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden memang akan lebih menguntungkan. Kita lihat memang hal itu akan mendorong investasi untuk masuk ke dalam pasar Indonesia seperti itu. Nah, itu menjadi poin penting juga untuk bisa kita lihat trade war dan juga mungkin ada modal asing yang akan kembali masuk. Tapi apakah kemudian dua hal ini, Mas Akil, akan cukup terlihat dalam jangka waktu dekat atau justru memang tidak bisa langsung dirasakan dalam short term begitu, masih harus menunggu beberapa waktu ke depan? Analisis dari Mas Akil ini seperti apa sebetulnya? Ya, memang untuk pemilihan dari atau terpilihnya dari Presiden Joe Biden itu memang hanya sementara ya di awal-awal, namun sebenarnya dampaknya adalah nanti jangka panjang. Bagaimana nanti kebijakan-kebijakannya memang kan masih akan disusun untuk dilaksanakan nanti oleh Presiden. Lalu kita lihat memang pergerakan dari IHSG sendiri sudah rally begitu ya dari bulan November hingga saat ini. Kita lihat pergerakannya terus mengalami penguatan. Namun kami melihat memang pergerakan IHSG sudah cenderung overbought ya. Namun masih ada peluang untuk penguatan sekali lagi hingga nanti sampai minggu depan. Namun perlu diperhatikan untuk di bulan Februari rentan sekali memang untuk adanya koreksi dari IHSG. Oke, jadi overbought, kemudian koreksi juga sudah mulai terjadi. Tapi saya ingin melanjutkan kembali Mas Akil tadi. Apakah kemudian memang dari sisi arus modal asing begitu, apakah memang ekspektasinya akan lebih deras begitu pasca Joe Biden menjadi presiden? Dan apakah memang tensi trade war memang masih menjadi perhatian pelaku pasar dunia termasuk mungkin dalam negeri kita? Ya, kita lihat memang aliran dana dari asing juga mulai perlahan masuk. Terlebih juga kita lihat dari beberapa kebijakan pemerintah ya dari SWF sendiri yang sudah diberitahukan bahwa sudah banyak dana asing yang akan masuk ke ekonomi Indonesia. Lalu kita lihat juga dari beberapa sentimen di mana pelaku pasar juga optimis dengan adanya kemenangan dari Joe Biden sehingga membuat pasar saham Indonesia juga cukup baik di mana saat ini foreign buy asing juga masih positif ya.
Oke, tapi apakah memang kondisi dari market Indonesianya semenarik itu jika kita bandingkan dengan emerging markets dan memang potensi masuknya kembali dana asing ke dalam negeri, Mas Akil? Iya, memang sangat menarik dengan proyek-proyek yang akan dijalankan dari SWF sendiri nanti ya. Itu juga akan membuat optimis pasar, di mana untuk sektor konstruksi sendiri memang itu menjadi proses utamanya atau fokus utamanya dari bagaimana nanti SWF itu diterapkan ya. Oke, jadi memang akhirnya ada sentimen positif di sana begitu ya, sambil kita nantikan apa saja kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden terbaru Amerika Serikat Joe Biden pasca pelantikan yang sudah dilangsungkan. Sementara dari sentimen tersebut saya ingin ke sentimen yang berikutnya tadi yang sudah juga diulas oleh Mas Akil, keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 3,75%. Apalagi yang bisa kita perhatikan dari keputusan ini sebetulnya, Mas Akil? Ya, keputusan ini memang sudah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan begitu ya. Kita lihat memang alur dari aktivitas ekonomi di Indonesia sendiri juga masih belum menunjukkan pemulihan yang begitu signifikan, masih perlahan. Kita lihat memang dengan diberlakukannya PSBB atau kita sebut sekarang PPKM ya, untuk di beberapa daerah di Indonesia, sehingga masih melambat begitu untuk aktivitas ekonomi di Indonesia. Oke, jadi memang akhirnya ini sepertinya menjadi salah satu langkah untuk kemudian mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Begitu, Mas Akil? Ya, betul. Oke, jadi memang kita harapkan segala langkah tetap dilakukan oleh otoritas terkait, baik pemerintah ataupun mungkin bank sentral begitu ya, terutama dalam keputusan terbaru untuk menahan suku bunga di 3,75%. Saya kembali ke indeks harga saham gabungan, Mas Akil, hari ini ditutup turun, kemudian dia warnai dengan net sell di pasar reguler hampir 300 miliar rupiah. Apa yang kemudian bisa kita perhatikan dan proyeksinya sebetulnya untuk indeks harga saham gabungan ini kemana lagi setelah ini? Ya, kami memang memperkirakan untuk pergerakan indeks sendiri masih akan ada peluang penguatan sekali lagi ya. Itu di kisaran nanti level yang akan diuji resistennya di 6.500 hingga level 6.560 untuk penguatannya. Namun harap dicermati setelah nanti lewat dari bulan Januari ini, di bulan Februari kami memperkirakan ada rentan sekali dari IHSG yang akan terkoreksi hingga nanti ke bawah level 6.200 ya dari pergerakan IHSG terdekatnya. Oke, rentan koreksi begitu ya, meskipun tadi level 6.500 juga masih menjadi level-level terdekat. Lantas apa yang kemudian bisa disarankan untuk para investor dalam berstrategi dalam area-area rawan koreksi seperti ini, Mas Akil? Ya, kami memang dari MNC Sekuritas sendiri belum menyarankan untuk yang namanya trading jangka panjang atau investasi jangka panjang. Kami menyarankan memang untuk trading jangka pendek, di mana saat adanya terjadi market turun, nah disitulah kita bisa membeli beberapa saham yang memang kita lihat punya fundamental yang bagus, dan juga kita lihat dari beberapa aksi korporasi yang akan dilakukan oleh emiten-emiten tersebut. Nah, di situ saat nanti terutama untuk saham-saham big caps ya, jika nanti terjadinya penurunan yang cukup signifikan, di situ kita bisa masuk dan menanti bagaimana nanti terjadinya rebound dalam jangka pendek seperti itu. Penurunan kemudian momentum bisa saja menjadi perhatian untuk Anda pemirsa untuk kemudian bisa dimanfaatkan terutama dalam waktu dekat, dan tadi Mas Akil sepertinya menekankan belum ada saran untuk jangka panjang begitu ya. Jadi memang harus diperhatikan day to day-nya sepertinya untuk pergerakan sejumlah saham dan juga indeks harga saham gabungan. Kemudian Mas Akil, saya ingin juga bertanya terkait topik of the day kita hari ini. Ada saham aneka tambang, kemudian juga Timah begitu, maksud kami perusahaan Antam dan juga Timah yang akhirnya masuk dalam salah satu rantai produksi Tesla, dan juga ada Doit ini yang juga menjadi salah satu emiten update kita di hari ini. Tapi nanti Mas Akil ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, IDX second session closing akan segera kembali usai jeda.